Qalansuwatun TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi'izzatihi wa jalalihi tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bil Qur'an, Allahumma irfa'na bil Qur'an, Allahumma 'allimna al Qur'an. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sini tomato asal surah malabik kung hadir jamaah yang dirahmati Allah Masjid Nurul Iman Samaindre, yang semoga senantiasa dalam penjagaan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kebetulan malam ini, kebetulan kita bertemu di sini, demi Allah tidak. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Jika satu daun di tengah malam jatuh dari pohon di depan rumah kita, itu ternyata sudah sesuai takdir Allah, maka bagaimana mungkin pertemuan di rumah Allah lima sijikna fuangnya dikelilingi malaikat-malaikat Allah, diturunkan rahmat di tengah-tengah mereka, disebut namanya setiap di antara mereka oleh Allah. Ini tidak ditakdirkan dan sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Tania kebetulan karena kami menjadi salah satu pembina di Rumah Quran Al-Furqan Bongki. Lalu kalau kemudian ada di Sulawesi diminta mengisi kajian di Bongki di Rumah Quran Al-Furqan. Lalu kebetulan nasabak mengisi sekalian di sini, demi Allah tidak kebetulan. Sekali lagi, ini sudah ditakdirkan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan Allah di taman surga di dunia ini. Sebagaimana Rasulullah menyebut hilaqul dzikr, majlis ilmu, majlis zikir adalah taman-taman surga Allah di dunia. Bagaimana mungkin kita berharap bertemu di taman surga di akhirat kalau di dunia kita tidak pernah merasakan taman surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa saya, mudah-mudahan Masjid Nurul Iman Samaindre kelak dari tempat ini akan lahir orang-orang besar, ulama-ulama besar. Masjid ini menjadi pemersatu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah tercabik-cabiknya persatuan umat Islam dengan kelompok-kelompok. Jamaah yang dirahmati Allah, di zaman Nabi Muhammad masjid bukan hanya tempat ibadah. Jadi kalau ada orang mengira bahwa masjid itu hanya tempat sempajan 5 waktu, salah. Kekuatan umat Islam ada di masjid. Maka kalau masjid dilemahkan berarti melemahkan umat Islam. Kalau ingin menguatkan umat Islam tidak usah banyak bicara, kuatkan masjidmu. Kembalikan fungsi masjidmu. Masjid tempat menyatukan barisan dan hati umat Islam. Jadi kalau ada masjid berkelompok-kelompok jamaahnya, yakuyanu mima dek nelok mencaji makmun di munrinna, ini musibah. Kalau kita tidak bisa bersatu di masjid, kira-kira di mana lagi hati kita bisa disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Masjid tempat Nabi Muhammad sahabatnya mendidik generasi-generasi umat. Oleh karena itu saya berwasiat kepada jamaah yang dirahmati Allah, khususnya kepada para DKM, jangan risih, ajak tamasyai kalau mendengarkan suara-suara anak di masjid. Bahkan
Ya kudekna tangkaline sadanna anak-anak eri masjid menangislah. Karena jangan-jangan setelah ini, setelah kita dimatikan Allah semuanya, dekna gaga mas sempajari masjid tak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata sahabat Nabi Jabir ibn Samurah radhiyallahu an, ya Nabi tak narekolok di masjid lalu mendapati anak-anak kecil yamsahu khududana. Ini perlu diketahui oleh setiap pengurus masjid. Nabi Muhammad kata sahabat Jabir ibn Samurah narekolok di masjid melewati anak-anak kecil. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Mengusap pipi-pipi mereka. Apa bahasa Bugisnya pipi? Banginna. Allahu Akbar. Siapa di antara kita di sini pengurus jamaah yang sudah tua-tua kalau ke masjid dapat anak kecil atinuluk kombe yang ada kebanyakan masjid tomatoy kumitan hai kok purai macam-macam dia pakasinat tamak masjid anak sudah diseluri mata, maka banyak anak-anak takut ke masjid. Sini tomatoy selesura malebih ke hadir sampai sahabat ini mengatakan famarra biyaum, suatu hari Nabi Muhammad lewat lab rioloku, lalu Nabi Muhammad mengusap pipi kananku. Lalu kata sahabat ini, ketika aku besar aku dapati pipiku yang pernah risyafu-syafu nabita riusap oleh Nabi Muhammad lebih indah, lebih mulus, bahasa ibu-ibu hari ini lebih glowing dibanding yang tidak pernah disentuh oleh tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dirahmati Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan saat ini Allah turunkan rahmat di tengah-tengah kita, dan apa yang kita lakukan setelah salat maghrib berjamaah ini menjadi penggugur dosa-dosa kita semuanya insyaallah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nafwadi Nabi tak dalam hadis malebihna, ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihil khataya. Tidakkah kalian wahai sahabatku ingin aku sampaikan, aku beritakan amalan, perbuatan yang akan menggugurkan dosa-dosamu? Tidakkah juga kita ingin tahu sini tamatua selesur melebih ku hadir apa yang kira-kira menggugurkan dosa-dosa kita? Ku ditanaiki tabe siapa bapak-bapak, ibu-ibu sini tamatua selesur melebih ku hadir yang merasa dosanya sedikit, syedek mi dosana, angkat tangan. Ada yang berani? Allahu Akbar. Itu berarti kita butuh amalan yang menggugurkan dosa-dosa kita. Rasulullah mengatakan, ala adullukum, tidakkah kalian mau aku beritakan, aku ajarkan kepada kalian ma yamhullahu bihil khataya, apa yang dengannya Allah gugurkan dosa-dosa kita. Satu kata Nabi Muhammad, isbaghul wudu, sempurnakan wudu'mu. Maka ini pelajaran paparingera lauri di maneng, jangan tergesa-gesa kumajennei, karena ternyata masya Allah wudu kita penggugur dosa. Bahkan dalam hadis Rasulullah mengatakan, tidaklah seseorang mengusap wajahnya kecuali Allah gugurkan dosa yang dilihat oleh matanya. Dan ini termasuk yang paling banyak dosanya, khususnya di urane. Apalagi ada yang kemudian ini mungkin candah guru kita, tetapi tidak bagus diulang-ulang. Ditai dosa, dia ditai barang bagus. Ini jangan sering dijadikan canda. Tetap itu tidak boleh. Bahkan Allah ingatkan dalam Al-Quran, inna sam'a wal basara wal fuad, sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu, hatimu, kullu ulaika kana mas'ula, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kenapa cuma 3 ini disebut? Bukankah kita juga punya tangan? Bukankah kita juga punya kaki? Kata ulama, karena 3 ini yang paling berat pertanggungjawabannya. Apa itu? Telinga, decoli, pendengaran. Yang kedua,
penglihatan, yang ketiga hati kita. Bukan berarti tangan tidak ditanya, kaki tetap. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Yasin, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari kiamat semua mulut dikunci, ditutup oleh Allah. Nasabak timue mabelle rilino bawang. Di akhirat sudah tidak bisa. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari itu kami kunci mati mulut mereka. Lalu kata Allah, wa tukallimuna aydihim. Mulailah tangan-tangan mereka berbicara di hadapan Allah. Silakan tanda tangan yang bukan hakmu, walau tidak ada yang tahu di dunia, karena di akhirat tanganmu akan bersaksi di hadapan Allah berapa banyak hak orang lain yang telah diambil oleh tanganmu. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan hari kiamat kaki-kaki kita akan menjadi saksi tentang apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan insyaallah kumpulnya kita engkaki madepu-depungan ron-ron malam ini, semoga hari kiamat akan disaksikan kaki-kaki kita insyaallah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebelum saya lanjut, saya mohon maaf sini tomatua selesur malabiku engke hadir narekota cede-cede, saya harus minum mengingat kondisi tenggorokan yang lagi bermasalah. Beberapa jadwal hari ini agak padat diberikan adik-adik. Mudah-mudahan insyaallah ada ilmu bermanfaat yang bisa kita bagi. Satu, penggugur dosa adalah sempurnakan wudu. Yang kedua, kata Rasulullah, di antara amalan yang menggugurkan dosa kita, kathratul khuta ilal masajid. Banyaknya jongkak, banyaknya langkah kita ke masjid. Allahu Akbar. Tega nih kira-kira lokah. Kemana kira-kira kita? Yang kalau kita satu kali melangkah, sisengi jongkak, maka satu langkahnya satu dosa digugurkan. Satu langkahnya ditambah derajatnya di sodimunri, kecuali ke masjid. Rifasae tidak ada, bahkan sebaliknya kata Nabi Muhammad, tempat yang paling banyak setannya itu pasar. Markaznya. Onros runtuk-runtuk nah setannya. Saya tidak mengatakan yang ke pasar maksudnya setan jin paling banyak di pasar. Makanya suami ya roidilah kayak tafari ngeramui makna baca doa. Kenapa? Jangankan ibu-ibu, kadang kita laki-laki kalau kita juga ke pasar fura difikirin elo dilli ya fura kalau di fasai dimulai anu. Pas kita masuk pasar semua yang kita list diuki edega dilli, anu lainnya dilli. Pernah dapat begitu? Ibu-ibu paling sering biasanya begini. Ini bisa jadi karena lupa berzikir sebelum masuk pasar. Sementara kalau kita melangkah ke masjid, langkah-langkah kita menggugurkan dosa-dosa kita, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata Nabi Muhammad, di antara amalan yang menggugurkan dosa kita, intidharus salah. Mattajeng ritajeng sempajangnya. Bukankah saat ini kita sedang menunggu salat? Sudah kita menunggu salat, duduk lagi di majelis ilmu. Maka ini adalah amalan-amalan penggugur dosa. Saya jamin semua yang datang di sini sudah berwudu, semua yang datang di sini melangkahkan kakinya. Lalu setelah kita salat maghrib berjamaah, kita menunggu salat isya sambil duduk di majelis ilmu ini. Semoga ini menjadi penggugur dosa-dosa kita yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah rahmat Allah sini tomatua selesur melebih ke hadir. Batu Mimbalo sebenarnya bukan kampung asing bagi saya. Waktu saya masih di 77, Onrong tempat saya paling sering cili. Dari 77 selain Lampak Manceling, urutan kedua tempat yang paling sering saya datangi kalau cili Batu Mimbalo. Kenapa? Dulu alhamdulillah ada teman kami, bahkan sudah seperti saudara saya, Ustadz Hamzah anak Nafu Hasan. Saya satu letting, satu angkatan. Dari semua angkatan saya di 77, di antara yang paling dekat dengan saya beliau, Ustadz Hamzah.
yang Masya Allah, mudah-mudahan Allah terus jaga beliau dan Allah berkahkan ilmu beliau. Sini tomatua sila surah malebih ku engke hadir. Biasanya kalau lagi bosan-bosan kita di pesantren, kita silih sih. Kalau di Batu Mimbalo menre kaluku. Jadi kalau ke sini Cili pasti datang Cili untuk makan kelapa. Jadi Batu Mimbalo bukan kampung asing bagi saya, sudah sering datang ke sini khususnya waktu masih jadi santri di 77. Agar dia ada paparingerang apa yang akan kita ambil tema malam ini sini tomatua sila surah malebih ku engke hadir. Di waktu kita yang sangat singkat ini, sebenarnya saya sudah menyiapkan flyer dan sudah disebarkan teman-teman adik-adik kerjasama dengan Bone Selatan Berhijrah dengan DKM Masjid Nurul Iman Samahendra akan membahas memupuk cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tadi imam kita membaca surah Al-Isra. Maka setelah sholat saya langsung berubah niat. Malam ini kita akan belajar dari surah Al-Isra. Nasabah imam yang tadi sholat maghrib, Masya Allah, memimpin sholat maghrib kita membaca surah Al-Isra, yang siapapun memahami maknanya akan meneteskan air mata. Khususnya untukmu yang menginginkan surga pertengahan. Kenapa surga pertengahan? Rasulullah mengatakan al-walidan, kedua orang tuamu, ambe indokmu, al-walidan, kedua orang tuamu, awsatu abwabil jannah, pintu surga pertengahan. Jadi barang siapa yang ingin masuk surga dari pintu surga pertengahan, orang tua, ummuk, ibumu, lalu bapakmu. Malam ini insya Allah, jadi tema kita yang tadinya saya sudah siapkan kita rubah menjadi pelajaran durus ibar paparingerang dari Quran surah ke-17, yaitu surah Al-Isra. Jamaah rahmat Allah, sini tomatua surah malebih ku engke hadir. Surah Al-Isra di antara surah Makkiyah. Saya kira ini sudah kita ketahui. Surah Makkiyah itu adalah surah yang diturunkan rifaturunge lauri Nabi Muhammad sebelum hijrah. Semua surah sebelum hijrah itu namanya Makkiyah. Ciri-cirinya ma ponco ayatna, atau biasanya bercerita tentang hari kiamat atau Quran. Itu diantara ciri-cirinya. Surah Al-Isra, sini tomatua surah malebih ku engke hadir, di antara surah yang dinamai dengan surah Al-Musabbihat. Agak betuan Al-Musabbihat. Al-Musabbihat artinya adalah surah yang diawali dengan tasbih. Jadi semua surah yang diawali dengan tasbih dinamai dengan apa? Al-Musabbihat. Mohon diingat. Apa nama surah yang diawali dengan tasbih? Al-Musabbihat. Ada berapa surah? Engkasiaga surah rilang akoram malebih yang diawali dengan tasbih. Ada yang tahu kira-kira? Ada yang dihafal lagi. Siapa tahu ada yang hafal? Di rumah tersisa satu parfum. Kita akan kirimkan sebagai hadiah insyaallah kepada jamaah yang bisa menjawab. Syaratnya bukan ustaz-ustaz dari Abror ya. Kalau ustaz-ustaz dari Abror lewat. Ada berapa surah di dalam Al-Quran diawali dengan tasbih yang dinamai dengan Al-Musabbihat? Ada 7 surah. Dan ternyata Masya Allah disebutkan bahwa Nabi Muhammad senantiasa membaca surah-surah yang diawali dengan tasbih ini. Di antaranya surah Al-Isra diawali dengan tasbih. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Satu. Yang kedua surah Al-Hadid
juga diawali dengan tasbih. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Yang ketiga surah Al-Hasyr, juga sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Yang keempat surah As-Saff. Yang kelima surah Al-Jum'ah, yusabbihu lillah. Yang keenam surah At-Taghabun. Dan yang ketujuh adalah surah Sabbihisma rabbikal a'la atau Al-A'la. Yang ini kata ulama menunjukkan lebih memperbanyak tasbih. Karena ternyata jemaah yang dirahmati Allah, di ayat-ayat yang Allah sebutkan tadi, Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Tidak ada makhluk di langit dan di bumi kecuali semuanya bertasbih. Dan Allah tegaskan dalam surah Al-Isra, walakin la tafqahuna kaifa tasbihahum. Tapi kalian manusia tidak tahu bagaimana makhluk-makhluk itu bertasbih. Tapi Allah tegaskan, dek gaga olok kolok, tidak ada makhluk kecuali bertasbih. Ayam, kuda. Tapi kita tidak tahu bagaimana mereka bertasbih. Dan tidak boleh juga kafau-fau. Mahkota gimana bertasbih kira? Kalau tidak ada dalilnya, wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Allah ingatkan, walakin la tafqahuna kaifa tasbihahum. Mudah-mudahan kita termasuk yang memperbanyak tasbih. Kalau batu saja bertasbih, jika anjing saja bertasbih, lalu bagaimana manusia tidak memperbanyak tasbihnya kepada Allah? Siapa di antara kita yang ingin Allah beratkan timbangan amalnya, perbanyak tasbih. Karena Rasulullah mengatakan, kalimatan, dua kalimat, dua lapa'adah, khafifatani alal lisan, gampang disebutkan di lidah, thaqilatani fil mizan, tapi berat timbangannya nanti di sorimun rinna fuangnya, habibatani ilar rahman, sangat dicintai oleh Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Sampai di sini, ini beberapa kekhususan surah Al-Isra di antara surah Al-Musabbihat. Dan ternyata Masya Allah, kalau saya tanya jamaah yang dirahmati Allah sini tomato asal surah malebik ku ungke hadir, surah yang biasa dibaca Nabi tak surah apa saja yang biasa kita dengar dari pacarama fakatob bajumaih, biasa Nabi Muhammad ulang-ulangi dan sering baca surah tersebut, itu berarti surah ini memiliki keutamaan. Apa yang sering kita dengar? Surah apa yang sering dibaca sama Nabi? Sabbihisma rabbikal a'la. Kapan dibaca sama Nabi? Biasanya hari Jumat, hari raya, dibaca sama Nabi Muhammad Sabbihisma rabbikal a'la dengan hal ataka hadithul ghasyah. Masya Allah, terima kasih banyak kepada orang tua kami Fatah Fuji. Siapa lagi yang bisa, apalagi surah yang biasa dibaca Nabi tak? Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk. Sampai Nabi Muhammad menyebutkan dalam hadis, inna suratan fil Quran 30 ayah. Engkau surah set di surah di dalam Al-Quran melebihi terdiri dari 30 ayat. Tuhajju an sahibihi yaumal qiyamah, akan membela orang yang sering membacanya pada hari kiamat sampai ia masuk surga. Surah apa itu? Terdiri dari 30 ayat. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surah apa lagi yang biasa dibaca Nabi Muhammad? As-Sajadah. Yakub kalau Jumat subuh. Dan ternyata Masya Allah, sebagaimana hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, surah Al-Isra setiap malam dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Dia nama foncok. Surah Al-Isra ini lumayan panjang. Namun ternyata Rasulullah setiap malam, kata Ibunda Aisyah, karena Rasulullah idza awa ila firashihi yaqra'u surata Bani Israel. Yaro nabita narekol lisu niritinro na elok ni matinro, dia senantiasa membaca surah Bani Israel. Apa itu surah Bani Israel?
yaitu surah Al-Isra. Kenapa kira-kira surah ini tiap malam dibaca oleh Nabi Muhammad? Itu kenapa malam ini ketika saya dengar imam kita membaca surah Al-Isra setelah sholat, saya kemudian memutuskan pembahasan kita diganti menjadi belajar dari surah Al-Isra. Karena Nabi Muhammad setiap malam sebelum tidur membaca surah Al-Isra. Sini tomato asal surah malabiku engke hadir jemaah rahmatullah ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Ada majelis taklim di Jakarta, ibu-ibu. Surah Al-Isra ini sudah 10 kali pertemuan belum selesai. Jadi kalau saya disuruh bicara tentang surah Al-Isra satu surah, gangkan nate subuh dek nafajah. Maka saya hanya akan mengambil muqtatafat, petikan-petikan ibrah dari surah Al-Isra ini. Yang pertama saya ingin katakan bahwa ada 3 hal yang menjadi ciri khas surah Al-Isra. Satu, ini 3 hal menjadi ciri khas surah Al-Isra. Yang pertama sini tomato asal surah malabikum ke hadir, satu-satunya surah dalam Al-Quran yang mengkisahkan perjalanan Isra dan Mi'raj cuman surah Al-Isra. Dek taruntui di surah lainnya karena cuman surah Al-Isra ini. Itu kenapa Nabi Muhammad senantiasa membacanya. Karena kalau kita pernah ketemu dengan orang penting, pasti itu akan berkesan. Kalau di antara jamaah ada yang pernah bertemu dengan Imam Masjidil Haram, Imam Sudais, Imam Shuraim, contohnya, selain minta foto itu pasti kalau pulang, si runtuh keimanan, narengak kurang. Bayangkan jika yang ditemui Nabi Muhammad malam itu, Allah fatirus samawati wal ard, dan setiap membaca surah Al-Isra ini Nabi Muhammad akan mengingat perjalanan paling dahsyat dalam hidupnya. Kalau Nabi Muhammad sudah mengingat perjalanan itu, semua ujian, fitnahan, tuduhan orang-orang Quraisy sudah tidak bermakna lagi. Kalau Nabi Muhammad mengingat perjalanan mulia tersebut. Itu kenapa kata ulama, Nabi Muhammad setiap malam membaca surah Al-Isra. Satu, mohon dicatat baik-baik. Kekhususan pertama surah Al-Isra, satu-satunya surah yang membahas tentang peristiwa Al-Isra. Yang kedua, satu-satunya surah yang paling banyak bercerita tentang Al-Yahud. Balinna umma'na Muhammad. Tidak ada surah yang paling jelas menceritakan tentang Yahudi yang hari ini merampas tanah saudara kita di Palestina. Yahudi yang hari ini hampir setiap hari membunuh anak-anak, perempuan saudara-saudara kita di Palestina. Dulu di zaman Nabi Muhammad ada orang Yahudi menarik jilbabnya seorang muslimah. Lalu dia teriak, "Wah muslimah, wahai umat Islam." Maka Nabi Muhammad menyiapkan pasukannya menyerang Yahudi ini. Di zaman Mu'tasim billah ada seorang perempuan, ini di zaman Nabi, dan di zaman Mu'tasim billah ada juga wanita muslimah dilecehkan. Lalu dia berteriak, "Wah Mu'tasimah, wahai Mu'tasim billah." Sampai di telinganya Mu'tasim billah, pemimpin umat Islam saat itu di Syam, dikumpulkan pasukannya serang orang-orang Yahudi saat itu. Hari ini berapa banyak saudara kita dibunuh di sana, dilecehkan, dinistakan. Mereka sudah berteriak, "Wah muslimah." Sayangnya bahkan doa jarang kita kirim. Di antara surah yang paling jelas, paling detail menceritakan tentang Yahudi, surah Al-Isra. Sini tomato asal surah melebih kungke hadir. Umat ini harus faham, musuh kita terbesar adalah Al-Yahud. Tania salah surat tak berbeda ormas. Bukan saudara kita yang beda kelompok. Ini tarbiyah di sana, ini mengaji di sana, sampai nasabah beda ustadz kibawang, beda kelompok. Akhirnya seakan-akan seperti musuh. Yang membuat kerusakan di muka bumi ini Al-Yahud. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Isra, "Latufsidunna fil ardi marratain." Wahai orang-orang Yahudi, sungguh kalian akan melakukan kerusakan di atas muka bumi ini.
Dari dulu sampai hari ini. Siapa dulu yang berusaha membunuh Nabi? Yahudi. Yahudi Bani Nadir. Ketika Nabi Muhammad datang ke sana untuk minta bantuan, riolona Nabi tak macawa-cawa tersenyum. Mereka katakan, kita akan bantu kamu wahai Muhammad. Lalu di belakang Nabi Muhammad berbisik, bawa batu besar ke atas, lemparkan ke atas Muhammad, ingin membunuh Nabi Muhammad. Lalu faiki, kalau di samping Nabi Muhammad ada Jibril. Lupa kalau Allah berkata dalam surah Ad-Duha, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah sekali-kali tidak akan meninggalkanmu Muhammad. Jibril turun menyampaikan kepada Muhammad, Muhammad keluar diam-diam karena Yahudi ingin membunuhmu, sehingga tidak jadi dibunuh. Ini baru satu. Siapa yang pernah meracuni Nabi Muhammad? Yahudi. Kapan itu? Engkau sewa waktu ada perempuan Yahudi tahu kesukaan Nabi Muhammad. Apa kesukaan Nabi Muhammad? Makan daging kambing. Itu sini di kampungnya, aja mandiri daging bembe, mendek kolesterol rumah. Padahal daging kambing adalah daging yang paling aman untuk dikonsumsi. Ya penrengi tekanata tanya daging kambing, fagelin na beneta. Elo suruh tekar apa nah? Ya Allah, napa kalau masuk Cina? Nabi Muhammad paling senang makan daging kambing. Tapi Ibunda Aisyah mengatakan, Rasulullah itu makan daging kambing kalau dijamu oleh sahabat. Jadi ini perlu difaham. Ya, Rasulullah suka makan daging kambing kalau dijamu oleh sahabat. Sementara ribolana Nabi tak, cuman kurma dan air yang paling sering. Kenapa? Ini pilihan Nabi Muhammad. Karena menjelang Rasulullah wafat, apa doanya Nabi Muhammad? Allahumma ahyini miskinan, fuang fatuo kasih rilinoe kasiasi, wa amitni miskinan, dan matikan aku dalam keadaan miskin, wahsyurni ma'al masakin, dan bangkitkan nanti aku pada hari kiamat bersama orang-orang miskin. Saya hanya ingin katakan kepada sini tomato asal surah malabikun ke hadir, kalau merasa Allah uji dengan kekurangan harta, bersabar. Bersabar. Karena ada orang di dunia ini wajib dimiskinkan Allah. Kenapa? Allah jaga agamanya. Nasabak kumasugi ki, Allah tahu rusak agamanya. Ya kumasugi ki labasho didi tanya masih John Rona karoke minabar, maka Allah tetap miskinkan dia karena Allah sayang dia. Dan nanti pada hari kiamat dikumpulkan dengan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya ingin ceritakan ada wanita Yahudi. Sebelum saya lanjut, Nabi Muhammad suka daging kambing, tapi ingat, makan daging kambing kalau apa? Dijamu oleh sahabat. Kalau dijamu oleh sahabat. Nah, ada perempuan Yahudi masak daging kambing. Naisato tegana fuji nabita. Dari semua daging kambing, yang mana yang paling disuka Nabi Muhammad? Ajeriolona, zira, kaki depannya. Kenapa kaki depannya? Jauh dari kotoran. Kenapa kaki depan? Menurut sebagian ulama paling lembut dagingnya. Jadi ku elok ke mele sate, tabe elok ke manre sate, tapi satena daging kaki depan yang kanan. Ku dek na fusi fa balu sate. Dek misengi fuan tegai daging kanan, tegai kaki kanan, kaki kiri. Jemaah dirahmati Allah, ternyata daging kambing ini sudah diracun oleh Yahudi. Sudah diracun. Lalu mereka hidangkan di depan Nabi Muhammad yang saat itu duduk dengan sahabat-sahabatnya. Dan ketika dimakan oleh Nabi Muhammad, tiba-tiba dimuntahkan oleh Rasulullah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada apa? Kenapa anda memuntahkan makanan? Nasabak Nabi tak tahu dek nengkana cece, tahu yang orang yang tidak pernah mencelah makanan itu Nabi Muhammad. Dan hati-hati, kita tidak boleh mencela makanan. Agar kebetulan Nabi Pai habis itu syapu mutoin Andre. Mana pakai ni nasu ni? Mereka aku jadi sedih. Si mangkok syapu nandre. Itu bahaya. Sudah dicela, dimakan, hilang keberkahannya.
Maka Nabi Muhammad insya'a akala, kalau dia suka maka dia akan makan, wa illam yasha' tarakah, dan kalau dia tidak senang makanan tersebut, tanpa mencela, tanpa menjelekkan makanan, Rasulullah meninggalkannya. Ini yang diajarkan Rasulullah. Nah, tiba-tiba dimuntahkan oleh Nabi Muhammad. Ini tidak pernah dilakukan Nabi. Sahabat bertanya, lima ya Rasulullah, ada apa? Aganasan Nabi ta, innal 'idham kabuttunna, tulang daging kambing ini, yuhaddithuni annahu masmum, berbicara loria, berbicara kepadaku bahwa dia sudah diracun. Allahu Akbar. Ini Nabi. Kalau kita jangan pernah membayangkan daging tulang kambing bicara sama kita. Hei, jangan bos, furaka di basah-basah. Jadi ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tulang kambing berbicara bahwa dia sudah diracun. Nah, di depan Nabi Muhammad ada sahabat terlanjur dimakan, meninggal di tempat. Ini menunjukkan racunnya Yahudi ini bukan sembarangan. Bahkan menjelang sakitnya, wafatnya Nabi Muhammad, Ibunda Aisyah, Rasulullah berkata kepada Ibunda Aisyah, ya Aisyah, sepertinya lambungku, usus-ususku seakan-akan terputus. Sepertinya ini masih sisa-sisa racunnya wanita Yahudiya. Nah, kembali, surah Al-Isra adalah surah yang paling banyak bercerita tentang Yahudi. Sudah berapa kita sebutkan ciri khasnya? 2. Satu-satunya surah yang bercerita tentang apa? Perjalanan Isra. Itu kenapa Nabi Muhammad setiap malam membaca surah ini. Yang kedua, surah Al-Isra adalah surah yang paling banyak detail bercerita tentang apa? Yahudi. Tukang Makkah solan riasana linunafung Allah Ta'ala. Yang ketiga, dan saya tutup dengan ini, sini tomatawassil surah melebihiku engkau hadir. Surah Al-Isra adalah surah yang paling banyak bercerita tentang Quran. Paling banyak bercerita tentang Quran. Dek gagah surah, tidak ada surah dalam Al-Quran yang detail menyebutkan sifat, keutamaan, dahsyatnya Quran melebihi detailnya, melebihi surah Al-Isra. Al-Isra mengajarkan kepada kita bahwa inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Quran yang ada bersama kita saat ini, yahdi lillati hiya aqwam, satu-satunya yang akan membimbing kita kepada jalan yang paling lurus. Pemimpin kalau jauh dari Quran, yakin Anda jauh dari jalan yang lurus. Orang tua, tomatoa, bafa indo, kalau jauh dari Quran, maka dia jauh dari jalan yang paling lurus dalam mendidik anaknya. Suami, kalau jauh dari Quran, yakinlah bahwa dia jauh dari bimbingan petunjuk yang paling lurus. Bukan berarti saya adalah suami yang paling baik, tapi saya ingin menasihati diri saya kepada semua suami yang ada di sini. Ukuran kemuliaan laki-laki bukan dilihat dari jenggotnya. Ya yestas pada jenggotna, elok mutoa kasih engka jenggotku tapi dia mentoga gatuo. Furamanan ni ufake dari obat tradisional paling modern yang ada di iklan Facebook, terakhir iklan Facebook. Agak sebenarnya ada 3 botol itu, ada 3 botol setiap elok lah. Pacapu umur, ya sudahlah, terima takdir Allah. Kude gaga vale pasti ada hikmahnya. Engkau tahu hikmahnya? Ketika mau masuk ke Palestina, karena kalau mau masuk ke Palestina yang ketahuan bisa bahasa Arab, ini akan diperketat, gampang-gampang toh. Di sini kita kayak ustaz, tinggal pakai topi, pakai lepis, baju kaos, itu naga tapa-tapa ustaz dita. Sini teman-teman surah melebihi engkau hadir, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di mana tadi? Ukuran kemuliaan laki-laki bukan dari pakaiannya. Ukuran kebaikan seorang suami dilihat dari mana? Dilihat dari kebaikannya kepada istrinya. Sehingga Rasulullah mengatakan khairukum, sebaik-baik kalian wahai sahabatku, khairukum, yang paling baik kepada istrinya. Maka kalau ada laki-laki sudah bagus sholat 5 waktunya di masjid,
Mati nulu nih baca Qurannya, lalu kemudian kasar kepada istrinya yang menjaga anak-anaknya, yang melahirkan anak, mesti ada yang salah dalam pengajiannya. Oh, matru kada ibu-ibu ya matodi usapai ya di ustaz. Memang hadisnya Nabi Muhammad seperti itu. Dan Rasulullah mengatakan wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah sebaik-baik bagi keluarganya, bagi istrinya. Yang terakhir sini teman-teman surah Malabik ke hadir. Surah Al-Isra mengajarkan kepada kita tentang Quran. Wa idza qara'tal Quran, jika kamu sudah istiqamah membaca Quran. Wa idza qara'tal Quran, jika kamu sudah senantiasa membaca Quran. Apa kedahsyatannya? Ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Jancinna fuange. Dan Allah kalau sudah berjanji, innallaha la yukhliful mi'ad. Dena pada presidennya kuma janji ki, Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Apa janji Allah? Kalau engkau sudah istiqomah sering baca Quran, kami akan jadikan antara dirimu dengan orang kafir, antara dirimu dengan orang deena matepek risori mundrie, hijabam mastura, pelindung, pembatas. Oleh karena itu, di antara keberkahan Quran, orang yang sudah rajin baca Quran, Allah akan jaga dia dengan Qurannya dari segala bentuk keburukan. Ketika turun surah Al-Lahab, dan saya yakin dihafal semua, Tabbat yada abi lahabi watab. Ketika turun surah Al-Lahab, majallok benena Abu Lahab, maka dia najallok. Sementara surah ini menjelaskan bahwa mereka pasti masuk neraka. Jadi engkau tahu tua movie manesani nerakana. Di antaranya siapa? Abu Lahab dengan istrinya. Bayangkan, lemu matiin dorong. Nafa Muhammad matama neraka tagareta. Salah dia tona agaman. Tapi kutonangi. Tapi kutonangi. Bayangkan setelah turunnya surah itu, tidak pernah tenang hidupnya Abu Lahab. Sebelum meninggal membusuk tubuhnya sampai anaknya tidak mau mendekatinya. Turunnya surah Al-Lahab majallok benena. Karena semua orang Quraisy menyebut, engkau garek surah turun, engkau garek surah turun di Muhammad yang menjelaskan bahwa Abu Lahab si bawena pasti ni mata neraka. Iga dek najallok. Coba ni maka daka yanu koro di mata membalo mata neraka. Ku dek nanti hirang bangkun di syarima. Majallok benena Abu Lahab. Bawa kapak. Apa bahasa Bugisnya kapak? Uhase atau banci-banci ya. Tapi tadinya banci. Ku banci lagi itu. Uhase atau banci-banci. Bawa kapak sambil mencari Nabi Muhammad. Kenapa? Ingin membunuh Nabi Muhammad, ingin mencelakai Nabi Muhammad karena merasa dihinakan, tersinggung. Turun surah Al-Lahab. Apa kata dia? Mudhammiman abaina dinahu, mudhammiman abaina wa dinahu qallaina. Tegai Muhammad, dia ganti namanya Muhammad. Kadang kan Muhammad artinya terpuji. Sampai di sini saya mau katakan, tidak ada orang yang bisa menghina Nabi Muhammad. Demi Allah, tidak ada orang yang bisa menghina Nabi Muhammad. Orang kafir, Nabi Muhammad jelek. Muhammad jelek. Apa artinya? Orang terpuji jelek. Bagaimana Anda mengatakan orang terpuji majak? Jadi memang nama ini Allah pilihkan buat Nabi Muhammad supaya tidak ada manusia yang bisa menjelekkan Nabi Muhammad. Sampai datang, ya Rasulullah, mereka menghinamu dengan mengatakan mudzammam, artinya orang yang tercela. Kata Nabi Muhammad, mereka tidak menghinaku karena mereka menyebut mudzammam, sementara aku adalah Muhammad yang terpuji. Allahu Akbar. Nah, majallok benena Abu Lahab. Saat itu Nabi Muhammad duduk, di sampingnya ada Abu Bakar. Dari jauh kelihatan istrinya Abu Lahab.
Kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, engkai benena Abu Lahab." Datang istrinya, "As-sabbuki ya Rasulullah." Bersembunyilah ya Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad? "La ya Abu Bakar." Tidak. "Ya Rasulullah, ti banci-banci, ti huase." Kata Rasulullah, "La ya Abu Bakar. Innaha lan tarani." Bainena Abu Lahab, Ummu Jamil tidak akan bisa melihat saya. Lalu Nabi Muhammad membaca ayat dalam surah Al-Isra yang tadi saya bacakan, ayat 45. "Wa idza qara'tal Qur'an." Kalau kamu sudah baca Quran, kami jadikan penghalang bagimu dengan orang kafir. Setelah dibaca ayat itu oleh Nabi Muhammad, ayat berapa tadi? Surah Al-Isra ayat 45. "Wa idza qara'tal Qur'an." Istri Abu Lahab, Ummu Jamil, persis di depannya Nabi Muhammad, dek naita Nabi tak. Sampai bilang kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, aina sahibuk?" Tege si bawamu. Sementara Nabi Muhammad ada di depannya, tidak dilihat. Tapi ajak tona ta'afalai, wah, magelo kafar robelah, ku macerame ustaz na syakkarudu tana dibasya, de pasti wita ku syakkarudu ke. Nah, sini tamatua sampai semua lebih ku hadir. Ini di antara hikmah yang bisa kita petik dari surah Al-Isra. Satu-satunya surah yang bisa satu-satunya surah yang menjelaskan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang kedua, surah yang paling banyak bercerita tentang Yahudi, musuh terbesarnya umat Islam. Yang ketiga, satu-satunya surah yang paling detail bercerita tentang Al-Quran. Dan ternyata surah ini setiap malam, setiap wuni riba syari nabita. Dan saya terima kasih buat adik kita yang imam, yang menjadi sebab kita akhirnya mengetahui keutamaan surah Al-Isra. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan sudah menonton video ini. Jika bermanfaat, silahkan tekan like, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan antum di channel ini. Ikuti juga informasi kegiatan santri dan alumni di akun resmi Pesantren Pendidikan Islam Darul Abror.